وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Infitar. Yang pada kali ini kita mulai dari ayat 13 sampai akhir, yaitu ayat 19 insyaallah. Terlebih dahulu akan kami bacakan ayat-ayat yang akan kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya al-abrar itu berada pada kenikmatan surgawi. Wa innal fujjara lafi jahim. Sesungguhnya orang-orang fajir itu berada di neraka. Jahim, api neraka. Mari kita berkenalan di sini. Kita berkenalan dengan al-abrar dan juga al-fujjar. Al-abrar itu plural dari al-bar, orang-orang baik. Al-fujjar plural dari al-fajir, orang-orang fajir. Orang-orang baik itu ada di surga kelak. Orang-orang fajir ada di neraka kelak. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan di hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, inna sidqa yahdi ilal birr wa innal birra yahdi ilal jannah. Punya as-sidq, yaitu kejujuran, mengantarkan kepada albir, kebaikan. Dan kebaikan mengantarkan kepada surga. Jadi orang yang melakukan albir, dia disebut albar. Jama'nya abrar. Dan albar itu kebaikan, pangkalnya adalah kejujuran. Pangkalnya adalah kejujuran. Dia jujur dalam berkata beriman.
Dia jujur dalam mengklaim keislamannya. Dia jujur dalam mengklaim kebaikannya. Bukan karena ada orientasi keduniaan belaka. Atau bukan karena gak enakan, tapi memang dia itu berusaha jujur dan baik. Kemudian kata Nabi SAW, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Sesungguhnya kedustaan, bohong, itu mengantarkan kepada kefajiran. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kefajiran itu mengantarkan kepada neraka. Sekarang kita kenalan dengan yang namanya albir, yaitu kebaikan. Orang yang melakukannya berarti albar namanya, jamaknya abrar. Albir yaitu artinya adalah kathratul khair, banyak baiknya. Banyak baiknya. Ya. Dan orang yang banyak kebaikannya itu berawal, dan itu adalah sebuah nataij atau suatu natijah, nilai dan hasil dari kejujuran. Makanya kata Nabi SAW, wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba indallahi siddiqa. Seorang itu jujur sampai di sisi Allah dia tertulis sebagai orang yang jujur. Jujur itu diasah. Jujur itu diasah. Dan dari kejujuran itu secara otomatis akan mengantarkan kepada kebaikan. Jadi orang baik. Nah kalau misalnya dia nggak jujur, bohong atau pura-pura, mengantarkanlah itu kepada kefajiran. Rata-rata orang-orang fajir, fasik, kufur, jahat, itu walaupun berusaha tampilannya baik, ya tapi tetap jahat dia. Karena nggak jujur, karena dusta, bohong. Ya. Maka orang-orang abrar ini adalah orang-orang yang kebaikannya banyak. Kebaikannya banyak. Kemudian wa innal fujara, di sini al-fujar. Kefajiran. Apa itu kefajiran? Kefajiran dikatakan oleh para ulama maknanya al-fujur, ya. Maknanya al-khuruj 'anit ta'ah. Keluar dari ketaatan. Keluar dari ketaatan. Namun seseorang tidak bisa disebut fajir, fasik, kecuali kalau dia udah biasa apa? Udah biasa berbohong. Udah biasa berbohong. Berbohong itu kan ada macamnya. Ada berbohong dengan cara mengatakan sesuatu yang tidak terjadi, bohong. Ya, itu bohong. Atau melebih-lebihkan suatu kenyataan, itu juga bohong. Atau mengurangi pengkabaran sesuatu demi menyembunyikan karena faktor kelicikan. Maka ini juga termasuk bohong. Menyembunyikan bukan karena ingin maslahat atau menghindari mafsadat, bukan, tapi karena kelicikan. Kata Nabi SAW, di antara tanda-tanda orang munafik itu ya haddatsa kadzaba. Kalau misalnya dia bicara, bohong. Wa idza tumina khana. Kalau diberi amanah dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji dia mungkir janjinya. Dalam redaksi lain, wa idza khasama fajara. Kalau misalnya dia bermukhasamah, bertengkar, berkelahi, ada masalah sama orang, dia melakukan kefajiran. Ini tanda munafik. Ya. Nah, di sini ada lafal fajara, kata Nabi SAW. Wa idza khasama fajara. Kalau ada mukhasamah sama orang, perkelahian sama orang, ketidakberesan sama orang, itu nggak mau jujur. Tapi malah melakukan kefajiran, yaitu menjauhi ketaatan kepada Allah dengan cara apa?
Kadzib, bohong, mendistorsi kenyataan, melebih-lebihkan, menambah-nambahi atau mengurangi demi memperlancar kelicikan, atau yang berdusta misalnya, maka ini al-kadzib yahdi ilal fujur. Bohong itu bisa menjurus kepada kefajiran, yaitu kefasikan. Dan bisa juga bohong itu bukan di kenyataan, tapi bohong tentang syariat Allah bisa. Supaya disenangi jemaah, akhirnya apa yang diinginkan oleh pasar itu dihalalkan. Atau dicari dalil-dalil yang menghalalkan. Ini kadzib. Jadi berdakwah, tapi supaya menyenangkan masyarakat. Dalam artian apa? Yaitu apa-apa dibolehin. Padahal ada dalil yang jelas mengharamkannya. Maka ini bohong. Bohong atas nama agama. Dan itu bisa terjadi pada orang yang berdakwah karena orientasi dunia dan popularitas. Yang mana yang seperti ini kadzab, pendusta. Kenapa? Karena tampilannya pengen nolongin antum ke agama Allah, tapi lisannya sebenarnya mengajarkan antum supaya salah dalam memahami agama Allah. Bahaya, gitu kan? Berbahaya. Dipangkali dari apa? Dari ketidakjujuran hati dalam berdakwah. Karena bukan untuk mendulang pahala, tapi untuk dunia dakwah. Ini kan kadzib. Ini kan bohong sebenarnya. Maka dari kebohongan itu keluarlah kefajiran. Tampilan mah bisa dipoles, tapi Allah lebih tahu. Dan itu tempatnya di mana? Al-jahim. Jahim, neraka. Bukankah Nabi SAW menyebutkan beberapa model atau 3 golongan orang yang paling awal dipanggang di neraka? Di antaranya adalah orang yang diberikan padanya Al-Quran dan ilmu. Dan semua orang mungkin menyangka orang ini, na'udzubillah min dzalik, membaca Al-Quran, dikagumi oleh orang-orang, berilmu, digemari oleh orang-orang, dan ternyata dia yang paling awal masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Ternyata nggak jujur. Bahkan saking seringnya nggak jujur di dunia, saking seringnya di dunia itu mengelabui masyarakat, mengelabui umat, mengelabui jemaah dengan bacaan yang masya Allah padahal ria, dengan petuah-petuahnya padahal dia pun tidak pernah mau mengamalkannya atau karena mencari dunia belaka. Saking seringnya bohong di depan orang-orang, berakting di depan orang-orang, bahkan di hadapan Allah pun masih juga akting. Karena di akhirat nanti akan disebutkan kenikmatan-kenikmatan itu, yaitu Al-Quran yang dia bisa baca atau hafal, ilmu yang bisa dia ampu. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala adakan apa yang telah engkau lakukan dari itu semua. Maka kata orang ini, ya Allah, aku telah disebutkan kebaikan-kebaikan. Tidaklah ada ilmu melainkan aku telah menyebarkannya Allah demi engkau ya Allah. Kata Allah apa? Kadzabta. Engkau telah berdusta. Ini buat orang fasik dari segi ilmu. Dan kadzabta. Engkau telah bohong. Punya engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qari. Supaya dipuji. Supaya dipuji. Supaya diundang. Supaya dapat cuan. Misalnya amplop dari undangan-undangan misal. Walaupun kita enggak nuduh secara personal, enggak, tapi di hadis seperti itu. Supaya dipanggil, disebut sebagai qari. Atau dalam riwayat lain, engkau ilmu supaya disebut alim. Disebut alim, disebut ulama, disebut ustaz dan misalnya, supaya dikenal seperti itu dan dikenang oleh orang-orang, itu tujuannya dunia. Maka apa yang di hati Allah Ta'ala lebih tahu. Itu sampai di hadapan Rabbul Alamin masih sempat bohong loh. Saking biasa, punya kebiasaan bohong.
Gitu loh. Ya. Iblis aja itu di hadapan Allah nggak sempat bohong. Itu iblis loh. Ya. Ngakuin dirinya, tapi dirinya merasa sombong gitu iblis. Tapi nggak bisa bohong di hadapan Allah. Bahkan di neraka nanti iblis itu kan ceramah sampai berkata jujur, sesungguhnya innallaha wa'adakum wa'adal haq, sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kalian janji yang benar. Iblis tuh jujur ngomongnya. Wa'adtukum fa'akhlaftukum, adapun aku menjanjikan mengiming-imingi kalian, tapi ya aku nggak bakal bisa memenuhi janji aku kepada kalian. Jujur loh iblis itu di neraka nanti, tapi udah terlanjur. Nah ini ada orang manusia yang katanya berilmu atau rajin baca Quran, ternyata masih sempat bohong di depan Allah. Dan Allah Maha tahu. Makanya Allah bilang kadzabta, bohong kamu. Makanya beramal soleh, mas kalian, ini kalau kita harus benar-benar lihat hati kita. Apakah kita beramal soleh tergolong abror yang jujur? As-sidq yahdi ilal bir. Jujur mengantarkan pada kebaikan, menjadi orang baik. Atau amalan kita itu berdasarkan kamuflase, bohong. Sehingga wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujjara lafi jahim. Itu jemaah sekalian. Di situ jadi dua golongan, al-abrar lafi na'im, wal fujjar lafi jahim. Nah, difokuskan di ayat ini, kemudian yaslaunaha yaumaddin. Mereka orang-orang fujar yaslauna. Yaslauna itu bukan sebatas makna masuk neraka, tapi masuk dengan kena akan lahapnya dan harnya, yaitu terkena lahab. Lahab itu gejolak apinya itu kena, dan panasnya itu kena kepada orang-orang fujar. Dan ingat, orang-orang fujar ini, jama'atul fajir, ada dua golongan. Dari kalangan muslim, dan pastinya dari kalangan kafir juga. Muslim itu ada yang fajir, fasik, ya banyak, ada. Tapi muslim, kafir, ya pasti fasik. Gak ada kafir yang soleh. Gimana kafir soleh? Kayak gimana coba? Ikut puasa Ramadan, nggak diterima amalannya. Ikutan sholat Id, nggak diterima amalannya karena kafir. Soleh apapun menampakkan diri, ya tetap aja kafir. Coba antum dekat sini kan ada kampung sawah Pak, dekat nggak di sini? Jauh-jauh amat lah, bisa lewat Kodau gitu kan, lurus kampung sawah, ya gak? Itu kan banyak gereja Pak di situ. Baik ya gereja Betawi, gereja Sunda juga ada, gereja dan Katolik, Protestan. Ada gereja pinggir jalan beberapa dekat-dekatan dengan azim masjid. Itu tempat kita, maksudnya kaum muslimin. Dan ada gereja di dalam gang-gang juga banyak itu Pak. Makanya kita nggak ngelihat palangnya kecil-kecil, dalam gang itu banyak. Nah tadi yang disebut gereja Betawi itu kan banyak saudara, bukan saudara, itu kan banyak orang-orang Betawi yang Kristen. Betawi. Yang ajaib. Sesuatu yang dulu kita kalau nonton Sidul gak nyangka kalau ada Betawi Kristen. Karena kan figur Betawi itu kan ya kayak gitu loh. Mandra, Sidul dan sebagainya. Muslim lah. Walaupun abangan tapi muslim. Di antara pendeta di kampung sawah itu Pak, di antara pendetanya pakai songkok kayak gini. Sama, bahkan pakai baju kayak baju koko. Bahkan jenggotnya mungkin lebih panjang daripada jenggot antum. Dan itu pendeta. Kalau jalan, antum mengira ini ustadz. Antum bakal manggilnya ustadz. Mukanya muka Betawi. Ustadz. Hah? Dan dia bisa jawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tapi ini pendeta ini. Pendeta. Antum bisa lihat di YouTube. Persis kayak orang Islam. Dan itu bukan satu. Mungkin ada yang lain-lain. Persis kayak orang Islam.
Karena di sana banyak berbaur orang Islamnya juga, kadang-kadang tolerannya berlebihan di sana. Ada yang misaan terus kemudian kebaktian, atau ketika ada event-event Kristenan juga banyak yang ikut dari saudara kita. Terlaluan toleransinya. Itu mau masuk kemana tuh? Abror atau fujar? Fujar. Bahkan khawatirnya tanpa sadar murtad, khawatirnya. Saya khawatirkan, enggak langsung memvonis semuanya, tapi saya khawatirkan jangan-jangan bisa murtad karena tanpa sadar terbius dengan kekristenan, akhirnya entah menyanyikan lagunya, mendangkan syair-syair versi mereka, itu kan kekufuran, ada sisi kekufuran di situ. Takutnya murtad tanpa sadar. Udah banyak kok yang nasihatin gitu loh. Alam. Nah, orang-orang fujar ini baik dari kalangan muslimin yang fasik maupun orang kafir, itu mereka akan yaslaunaha yaumaddin. Mereka akan masuk ke jahim. Dan masuk ke jahim ini namanya masuknya dengan lafal yaslauna, soliya yasla, itu berarti terkena kobaran apinya dan panasnya itu kena kepanggang, itu pasti. Makanya antara dakhalan nar, masuk neraka, dengan soliyan nar, itu beda maknanya. Semua yang disebut soliyaan nar berarti dia pasti masuk neraka dan pasti ngerasain panggangannya. Nah, sebagian ulama, ini sebagian, enggak semua ulama, membedakan antara sebatas masuk neraka dengan kepanggang di neraka. Ya. Kalau orang itu kafir, itu udah pasti kepanggang. Udah pasti. Coba siapa yang paling ringan azabnya di neraka? Abu Thalib. Kafir enggak? Kafir. Paling ringannya apa? Api di bagian sendalnya atau kakinya sampai merebus otaknya. Itu paling ringannya azab neraka, tapi itu untuk orang kafir. Namun jika ada seorang, ya dia beriman, tapi waman thaqulat di surah Al-Qaryah, waman khaffat mawazinuhu, kan pertama waman thaqulat mawazinuhu Aisyatir radhiyah, wa man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Nah, wa man khaffat mawazinuhu, orang yang mizan kebaikannya itu rendah, ringan. Jadi lebih banyak apa? Dosanya. Nah, ini biasanya orang fasik. Tapi kalau emang dia masih sholat, maka biasanya Allah haramkan bagian yang menjadi bagian sujudnya dia tuh nggak kena dengan lahapan api. Paham nggak, Pak? Apa? Ini ya. Tujuh sab'adzum, tujuh tulang. Nggak kena lahapan api. Suaranya nggak kena dilahap, tapi nggak. Apalagi kalau dia pernah nangis karena Allah. Tapi dia banyak banget dosanya dan belum diampuni kecuali masuk neraka dulu. Masuk neraka tapi masih sholat memang. Cuman mungkin sholatnya nggak terlalu baik lah gitu. Tapi masuk nerakanya ini kata sebagian ulama, adapun orang yang masih ada kebaikannya dan dia masuk neraka, dan dia masih orang yang sholat misalnya, walaupun nggak sempurna sholat, nggak baik sholatnya, maka tidak dilahap bekas asar dari tempat sujudnya, bagian sujudnya. Loh, tapi kan kata sebagian orang yang alumni neraka, ya keluar dari neraka nih muslim, keluarkan menuju surga nih, karena dia muslim, udah bersih dari neraka gitu.
Menuju surga, pas masuk surga itu wajahnya warna apa, Pak? Hitam. Gelap hitam. Sehingga para penghuni surga yang udah lama di surga itu ngelihat, lah kok antum beda mas, kok ireng dewek mas. Akhirnya orang-orang yang dari awal udah lama di surga, mereka menyebut orang golongan seperti ini jahannamiyun, alumni jahannam. Tapi julukan di sana itu bukan untuk ngecengin, bukan. Jahannamiyun, untuk mengidentifikasi karena wajah mereka beda. Maka orang-orang pun sedih, ya Allah, gak enak dikatain begini walaupun di surga. Akhirnya Allah putihkan lagi wajah mereka. Ya. Lah, itu wajahnya hitam kosong. Berarti waktu di apa namanya? Di Jahannam kebakar dong harusnya. Tadi bilangnya kalau bekas sujud, bekas ini enggak kebakar. Enggak kebakar. Ya namanya hitam itu kan enggak mesti kebakar, Pak. Ya enggak? Tapi kena apa? Asapnya. Gitu loh, Pak. Ya enggak, Pak? Kayak kita nabun di tembok. Ada bagian yang enggak pernah kena api, tapi kena asapnya, hitam enggak hitam. Ya itu kayak gitu maksudnya. Nah, orang-orang mukmin yang kurang imannya dan banyak dosanya, masih ada rahmat Allah buat dia. Tapi dia azab dulu kalau Allah tidak ampuni, sesuai dengan kehendak Allah dan juga kadar dosa dia. Yaslaunaha yaumaddin. Yaumaddin artinya adalah di hari pembalasan. Yaumaddin isi maksudnya yaumul jaza, hari pembalasan. Ad-din di sini bukan agama, tapi artinya pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin. Nah, di sini wa ma hum anha bighaibin yaitu mereka itu tidak, kalau diterjemahkan di terjemahan, mereka tidak mungkin keluar dari neraka itu. Ini jika fujar ini ditafsirkan sebagai orang kafir. Orang kafir itu tidak akan keluar dari neraka. Wa ma hum anha bighaibin. Dan juga dalam surat Al-Maidah ya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min 'adzabi yaumil qiyamati ma tuqbila minhum. Sesungguhnya orang-orang kafir, sekiranya mereka itu memiliki semua yang ada di bumi ini dan yang semisalnya, berarti punya double yang di bumi ini. Dia punya bumi ini double segala kekayaannya. Kalau misalnya punya 2 globe bumi ini, dia punya tuh, kuasai itu orang kafir. Mereka dia punya untuk apa? Liyaftadu bihi min adzab yaumil qiyamah, untuk membayar fidyah, untuk menebus. Ya Allah, saya punya 2 bumi, kekayaan ini punya saya semua. Saya tebus supaya saya enggak kena azab ini ya Allah. Ma tuqbila minhum, enggak bakal diterima. Allah Ta'ala memberikan permisalan akan suatu kemustahilan. Apakah mungkin ada orang kafir, atau jangan orang kafir, manusia deh. Apakah mungkin ada manusia yang bisa memiliki satu bumi ini? Tidak ada. Tidak mungkin. Ya nggak tahu ya masa depan, tapi secara rasional nggak mungkin. Apalagi punya 2 bumi lagi gitu loh. Makin nggak mungkin. Tapi seandainya itu mungkin, terus orang ini masuk neraka dan membayar ke Allah, nih ya Allah, tebusannya 2 bumi punya saya tebus di sini supaya saya selamat dari azab ini. Enggak bakal diterima. Yang memiliki 2 kekayaan bumi, 2 bumi yang kaya. Apalagi kalau cuman punya kontrakan 3 unit. Gak bisa menebus itu. Orang kafir ya, gak bisa menebus itu. Makanya Allah katakan, yaumu la yanfa'u
malun wala banun. Hari itu tidak bermanfaat harta itu, tidak bermanfaat anak-anak. Tapi kecuali man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mendatangi Allah dengan qalbi yang selamat, yaitu orang yang bertauhid, muslim, mukmin yang akidahnya benar ke Allah. Kalau orang itu bertauhid, muslim, mukmin, benar, amalnya benar, maka hartanya itu berfaedah buat dia di akhirat, benar. Bermanfaat buat dia di akhirat. Anak-anaknya bermanfaat buat dia di akhirat. Jadi Pak, ayat-ayat yang menyebutkan bahwasanya di hari kiamat itu harta dan anak gak bermanfaat, itu ayat untuk siapa? Orang-orang kafir. Adapun orang beriman, hartanya bermanfaat gak di akhirat? Manfaat Pak. Lo manfaatnya di mana? Di amalan yang dia gunakan dengan harta itu. Bukan berarti terus dapat duit terus dia bayar ke Allah. Bukan itu maksudnya. Orang-orang beriman sedekahnya itu akan berpengaruh pada akhiratnya. Makanya kata Nabi SAW, ittaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Peliharalah dirimu dari neraka walaupun cuman dengan sedekah sebiji kurma. Bahkan kalau syekh di sini maknanya sebelah aja, itu sebelah. Bukan satu biji, sebelah biji kurma untuk sedekah. Itu permisalan sedekah yang paling minimalis. Kalau sedekah ini dengan iman dan antum beriman, maka harta sedekah ini bermanfaat buat akhirat. Ya. Harta warisan juga bermanfaat buat akhirat. Kata Allah Azza wa Jalla, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Maka hendaklah seorang bapak atau orang tua merasa khawatir kalau dia meninggalkan zuriyah di keturunannya itu sebagai orang-orang yang lemah, nggak ada harta warisan sepeninggal kita. Akhirnya bapak ini bekerja, menabung, mempunyai properti, mempunyai perbendaharaan harta, supaya apa? Kalau saya wafat nanti, anak-anak saya tidak meminta-minta, tidak nyusahin orang. Tapi jangan berlebihan Pak, nabung-nabung Pak, secukupnya. Jangan latih anak kita itu dimanjakan dengan warisan, kalau bisa ya. Tapi latih untuk berjuang, berusaha. Tapi jangan juga kita itu bakhil, pelit, terus nggak ada warisan, jangan. Usahakan ada yang akan kita wariskan dari harta, supaya anak kita nggak nyusahin orang. Jangan mati ninggalin hutang, jangan. Nah, seorang bapak yang meniatkan, nanti kalau saya wafat nih, saya udah sediakan harta-harta ini supaya anak-anak saya tidak nyusahin orang, itu ibadah. Maka setelah kita wafat, harta warisan kita itu kalau kita niatkan supaya anak-anak kita tidak mengemis pada orang lain, kita nanti akan di akhirat akan dapat pahala dari harta-harta ini. Berarti orang beriman, hartanya itu bermanfaat untuk akhirat. Wala banun, dan anak-anak orang beriman, anak-anaknya juga bermanfaat. Ada seorang bapak-bapak masuk surga, tinggi derajatnya, sampai bingung dia, ya Allah, anna hadza, dari mana ini ya Allah? Artinya bapak ini tuh, perasaan saya tuh nggak gini-gini amat deh gitu loh. Perasaan saya dulu namanya biasa aja deh, kok bisa setinggi ini saya dikasih? Maka ada yang mengatakan kemudian, itu adalah anakmu yang beristighfar untukmu setelah wafatmu. Berarti anak-anak bermanfaat gak buat akhirat kita? Bermanfaat kalau kita beriman dan anak kita soleh. Bermanfaat gitu. Itu bedanya orang-orang beriman dengan orang-orang yang kafir. Bahkan bapak yang tadinya fasik mungkin, tapi ternyata dari keturunannya itu ada yang soleh. Dan mungkin bapak ini fasik secara pribadi, tapi suka menafkahi anaknya dan anaknya bersyukur, kemudian anaknya masuk pesantren, kuliah di Madinah, kemudian mendoakan bapaknya setelah wafatnya, menziarahi kuburnya, silaturahim ke teman-teman lama bapaknya, kemudian infak atas nama bapaknya, kemudian meneruskan kebaikan buat bapak yang mewakafkan sesuatu senama. Wah, Masya Allah.
Yang tadi bapaknya itu udah ya aku mah apa tuh remang rengginang tinggal dibakar aja lah, tinggal dipanggang di neraka. Tapi ternyata karena anaknya saleh dan anaknya itu adalah hasil dari jerih payah nafkah dia, Allah bisa saja loh meringankan urusannya di akhirat. Makanya anak-anak kita itu bukan hanya masa depan dunia kita aja Pak, tapi anak-anak kita juga akhirat kita juga gitu. Sebagaimana kita ya juga akhiratnya anak-anak kita juga gitu. Begitu. Udah isya Pak ya berarti ya. Kita azan terlebih dahulu silakan. Baik, kita lanjutkan. Wa ma hum anha bighaibin, yaitu kata Allah Azza wa Jalla yang maknanya sini mereka tidak bisa keluar darinya. Makanya di surat Al-Maidah orang-orang kafir ini walaupun mereka punya dua bumi dan serta kekayaan semua itu untuk menebus azab di hari kiamat enggak bakal diterima. Walahum azabun alim, mereka tetap akan dapat azab yang pedih. Yuriduna ay yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka itu kepingin untuk keluar dari neraka, merangkak cari jalan keluar. Mereka enggak bisa keluar darinya. Walahum azabun muqim, dan buat mereka ada azab yang kekal. Ini untuk orang-orang kafir. Tapi kalau fajir di sini juga masuk ke dalamnya orang-orang muslim namun fasik, fajir lebih banyak dosanya daripada pahalanya, maka tetap masuk neraka untuk pembersihan dan enggak bisa keluar kecuali setelah dapat syafaat. Setelah dapat syafaat, karena keluar dari neraka itu butuh rekomendasi juga Pak. Nggak bisa semau dia keluar merangkak. Tapi memang pada berusaha keluar. Semua orang tuh berusaha keluar. Orang kafir yuriduna yakhruju, pengen keluar, nggak bisa. Orang muslim ada yang juga pengen keluar, tapi nggak bisa keluar kecuali kalau memang Allah izinkan keluar dapat syafaat. Namun ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai. Hadis ini memang dhaif. Hadis ini memang dhaif, lemah, tetapi hadis ini menyentuh. Ada seorang muslim, dosanya banyak. Dia masuk neraka. Dan dia mendapatkan azab di situ, dan dia enggak tahan, dan dia terus menyebut Allah, ya Allah, ya Rabbal Alamin, ya Allah. Dia terus menyebut-nyebut, manggil-manggil Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Ta'ala maha mendengar. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk ambil orang itu yang dari tadi manggil-manggil aku, bawa ke sini. Dibawalah orang itu untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dikeluarkan sebentar dari neraka. Kenapa engkau memanggil namaku? Ya terus orang itu berkata, ya Allah saya tidak tahan, ya Allah saya tidak tahan di neraka, ya Allah saya tidak tahan, ampuni saya ya Allah. Ya. Hanya untuk itu engkau memanggilku gitu? Iya ya Allah, saya tidak tahan di neraka, tolong keluar. Maka Allah memerintahkan para malaikat, balikkan dia ke neraka. Maka malaikat pun membalikkan dia, dan orang itu, si muslim yang ini, yang gak tahan di neraka ini, kemudian masih menoleh ke belakang untuk mencari Rabbnya, mencari Allah Azza wa Jalla. Ya, kemudian ditanya sama Allah Azza wa Jalla, kenapa engkau masih mencariku? Maka apa kata orang itu? Ya Allah, aku kira, saya berbaik sangka, saya kira saya dikeluarin, saya pengen dimasukin ke surga ya Allah. Ternyata saya dibalikin lagi gitu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni dia. Apa sebabnya jemaah? Sebabnya dia husnudzon sama Allah. Gitu. Ya, ini. Kenapa masih mencariku? Ya Allah, saya kira barusan saya dikeluarin dari neraka,
udah dikeluarin, nggak dimasukin lagi, saya bakal masukin ke surga. Saya kira gitu ya Allah. Ternyata saya mau dibalikin lagi ya Allah gitu. Akhirnya Allah ampuni dia, masukin ke surga. Karena apa jemaah? Husnuzon sama Allah. Cuman orang beriman yang punya husnuzon sama Allah jemaah. Orang-orang kafir mereka nggak punya husnuzon sama Allah. Makanya seseorang ketika dia husnuzon sama Allah, terutama di kehidupan dunia ini, itu akan bernilai besar buat keselamatan dia di dunia dan akhirat terutama. Tapi husnuzon sama Allah itu harus dibarengi dengan taubat dan berhenti dari maksiat. Adapun kalau dia saya husnuzon sama Allah, tapi terus-terusan kayak gitu, ya ini bukan husnuzon, ini main-main. Ini namanya dalam ilmu tazkiyatun nufus namanya al-ightirar. Al-ightirar itu terpedaya dengan husnuzon sama Allah. Orang ini ketika masuk neraka, taubat dia. Kemudian husnuzon sama Allah. Saya minta terus sama Allah, mudah-mudahan Allah ngeluarin saya. Dipanggil keluar, seneng nggak Pak? Seneng Pak. Iya kita aja nih Pak. Kita aja ketika nunggu antrian, dipanggil nama kita, Hasan, kita masuk. Ya, udah capek-capek nunggu, akhirnya dipanggil nih. Ternyata Hasan siapa ya Pak ya? Hasan Jaizi. Oh bukan Pak, Hasan bin Ma'un. Misalnya. Kecewa nggak Pak? Ya kirain saya gitu. Dokternya mungkin akan, kesian juga nih orang nih, gitu kan? Ternyata kan? Dan Allah itu lebih merahmati, lebih sayang kepada kita daripada segala sayangnya manusia terhadap manusia. Ya begitu Pak. Kemudian di sini dikatakan wa ma adraka ma yaumuddin tsumma ma adraka ma yaumuddin. Apa yang engkau ketahui tentang hari pembalasan? Kemudian apa yang engkau tahu tentang hari pembalasan? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a. Pada hari itu tidak ada satu nyawa atau satu jiwa pun bisa menolong jiwa lainnya sedikit pun, enggak bisa, enggak mungkin. Semua diatur. Wal amru yauma idzilillah. Perkara hukum ketika itu semua milik Allah secara komplit. Maka manusia enggak ada yang bisa secara independen menolong orang lain pada saat itu. Enggak ada. Kecuali kalau Allah izinkan. Dan itu pun menolong itu dalam rangka memberi syafaat. Kalau Allah izinkan orang ini, beri dia syafaat, baru dia bisa. Itu pun syafaat belum tentu diterima oleh Allah. Kecuali kalau Allah ridhoi orang yang diberi syafaat itu, baru fix diterima. Gitu. Ya, wallahu a'lam. Seperti itu. Maka mudah-mudahan kajian ini mengingatkan kita akan Allah Azza wa Jalla dan juga hari akhir, sehingga meningkatkan iman dan juga menumbuhkan semangat untuk beramal untuk keselamatan dunia dan akhirat. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana. Allahumma astur 'auratana wa amin raw'atana. Allahumma ihfazna min bayni aydina wa min khalfina wa min tahtina wa min fawqina. Wa na'udzu bi'azamatika an nughtala min tahtina. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga kita semua dan pelihara kita semua dari kesengsaraan dunia dan api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari azab kubur dan memudahkan kita untuk menghadapi tekanan dan fitnah kubur. Wallahu a'lam. Jika ada pertanyaan dipersilakan jemaah sekalian. Ada soal? Fadhal, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya tentang orang yang masih bisa berbohong di hadapan Allah. Mengingat ayat yang di surat Yasin itu kan berbunyi al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi kok ini orang masih bisa keluar dari ayat ini, Ustaz? Masih bisa berbohong. Ya. Terima kasih. Baik.
pada hari itu kami tutup mulut mereka dan anggota tubuh mereka lah yang berbicara. Tapi itu tidak untuk semua orang. Ada beberapa orang yang Allah Ta'ala ingin pertontonkan kemunafikan mereka, Pak. Itu lebih buruk lagi, Pak. Ada orang yang ingin Allah pertontonkan kemunafikan mereka, riyaknya mereka di hadapan manusia lainnya. Begitu. Ya. Kalau misalnya ditutup mulutnya tidak bisa bergerak atau keluh lidahnya, ternyata anggota tubuhnya lah yang bersaksi, ya sudah selesai urusannya. Tapi kalau orang itu dibiarkan berbicara dan ketahuan bohong, itu kan lebih pahit, Pak. Ya, Pak. Gini loh, kalau di pengadilan, ketika seseorang disuruh diam dan kemudian ada saksi dari kubu lawan membuktikan kesalahan dia, ketok palu selesai. Ya, Pak. Tapi ketika orang ini silakan berbicara, tapi hakimnya tahu dia bohong dengan bukti yang sudah ada. Kemudian kamu bohong, ini buktinya. Ketok palu. Lebih malu mana kira-kira? Lebih malu langsung ketahuan sama hakim daripada dibantah oleh saksi. Gitu. Allahu a'lam. Seperti itu, Pak. Jadi konteksnya ada yang memang dibisukan dan ada yang dibiarkan ngomong supaya ketahuan dia tuh pembohong selama ini. Jadi umat ketika itu yang mana orang-orang selama di dunia itu mengira dia mujahid, mengira dia dermawan, mengira dia alim, mengira dia qari selama di dunia. Di akhirat dibuktikan bahwasanya ini orang di hadapan Allah aja masih berani bohong. Di hadapan kalian dulu itu lebih berani lagi gitu loh. Gitu. Untuk Allah membuktikan di depan orang-orang ini selama dunia ini pembohong. Orang di sini aja masih sempat bohong. Gitu, Pak. Ya, seperti itu, Allahu a'lam. Oke? Oke, cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullah khairal jazaa. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.